Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ardita Tiffany dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. NIM G1E021073. Saya akan menjawab jawaban dari UTS Informatika Lingkungan. Yang pertama, apa itu informatika lingkungan? Informatika lingkungan merupakan media informasi yang diterapkan pada lingkungan yang berkaitan dengan pembuatan, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pemodelan, interpretasi, tampilan, dan penyebaran data informasi. Yang kedua, apa sih manfaat informatika lingkungan? Yang pertama, mempermudah melakukan komunikasi, seperti dengan menggunakan HP dan telepon, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan mengirim pesan. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya, seperti membuat video konten kreator. Ketiga, mempermudah manusia dalam dunia bisnis, seperti adanya marketplace sehingga manusia dapat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Keempat, mempermudah proses pembelajaran, seperti sekarang ini waktu pandemi pembelajaran dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi informasi seperti laptop, smartphone untuk pengajaran online dan untuk mengumpulkan tugas. Yang kelima, mempermudah proses transaksi manusia dengan adanya m-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara online. Membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus datang ke kantor cabang. Jadi kita tidak perlu mengantri atau menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Nomor 3, apa saja contoh permasalahan lingkungan, baik itu skala global, nasional maupun lokal. Dalam skala global, seperti contohnya pemanasan global atau global warming, penipisan ozon karena adanya pemanasan global, punahnya keanekaragaman hayati. Dalam skala nasional, seperti pencemaran perairan, seperti membuang limbah industri ke sungai, laut. Pencemaran udara seperti kebakaran hutan, asap pabrik, dan asap kendaraan bermotor. Pencemaran tanah seperti penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, seperti pestisida, insektisida, penambangan liar, dan menebang pohon sembarangan. Dalam skala lokal seperti kekeringan, banjir, intrusi air laut, dan abrasi pantai. Nomor 4. Apa perbedaan dari fungsi statistika parametrik dan non-parametrik? Yang pertama, statistika parametrik, yaitu statistika parametrik merupakan uji yang bersifat pasti karena memerlukan informasi mengenai parameter populasi menggunakan data kuantitatif. Sedangkan non-parametrik yaitu statistika atau uji data yang belum pasti karena masih bersifat hipotesis atau dugaan. Intinya parametrik itu bersifat pasti dan non-parametrik itu bersifat tidak pasti atau belum tentu. Nomor 5. Apa itu sampling, manfaat, pertimbangan, syarat, dan metode sampling yang dapat digunakan untuk mempresentasikan populasi? Sampling merupakan teknik pengambilan data secara tidak menyeluruh atau hanya menggunakan data sampel. Manfaat dari teknik sampling ini membantu peneliti jika objek dari suatu populasi yang jangkauannya cukup luas dan tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan pengambilan data secara keseluruhan, sehingga diambil beberapa sampel menggunakan teknik sampling atau diuji oleh peneliti yang akan diuji oleh peneliti. Yang kedua, syarat melakukan uji sampling, yaitu representatif atau mewakili karakteristik populasi, atau sampel memiliki ciri-ciri sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasi yang akan diteliti. Metode sampling ada dua, yaitu sampling probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama, sampling probabilitas.
yaitu metode acak sederhana, metode sistematik, metode bertingkat, dan metode klaster. Sedangkan non-probabilitas merupakan metode konvensionis, metode sampling dari respon sukarela, metode purposive, dan metode snowball. Untuk mencari data interpolasi atau data yang hilang, seperti contohnya pada data lama intensitas hujan dengan periode ulang TR. Data intensitas hujannya tidak ada. Untuk mencari data yang hilang pada data nomor 6, pertama dengan melakukan blok semua, Ctrl A. Kemudian insert, terus scatter. Sini kita bisa memilih berbagai macam bentuk diagram atau tipe diagramnya, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita klik, lalu layout, terus drain line, more drain line option. Terus di sini kita centang display equation on card dan display required value on card. Kemudian close. Sehingga terdapat persamaan Y sama dengan min 0,0736 X plus 21,439. Kemudian persamaan tersebut kita akan copy. Kita blok dulu. Ctrl C. Kita bawa ke sini dengan pertama kita taruh sama dengan, kemudian paste, kemudian paste. Jangan lupa kita taruhkan tutup kurung, buka kurung. Hasilnya kita ganti dengan yang nomor 6. Kita kalikan nomor 6. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Dan ini merupakan hasil dari data yang hilang, yaitu 17,0,03.